Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi untuk mata kuliah data analitik terkait dengan pemahaman tentang data. Baik, adapun kompetensi yang diharapkan Mas Mbak semua miliki setelah menempuh perkuliahan secara sinkron ini, yang pertama mampu memahami objek data dan atribut data. Yang kedua, mampu memahami konsep data secara umum. Yang ketiga, mampu melakukan perhitungan analisa deskriptif pada sekumpulan data. Jadi ada 3 kompetensi ini yang harapannya Mas Mbak semua miliki setelah mengikuti perkuliahan asinkron ini. Baik, kita masuk ke bagian selanjutnya yaitu konsep data. Pada bagian ini saya akan menjelaskan jenis dari dataset. Jadi setidaknya ada 4 kelompok besar dataset yang bisa dianalisa. Yang pertama adalah record data. Ini terdiri dari beberapa jenis, diantaranya adalah relational record, kemudian data matrix, numerical matrix atau cross tabel, kemudian dokumen data, diantaranya adalah teks dokumen dan term frequency vector, kemudian ada transaksi data. Jadi ini umumnya yang pertama ini adalah data-data yang sudah tersimpan dalam tabel data. Ini umumnya sudah bentuk database gitu ya. Baik, yang kedua adalah graphic and network. Jadi ini dalam jaringan. Di antaranya sudah tersimpan dalam World Wide Web atau situs gitu ya. Kemudian social information network ini jadi transaksi dunia maya ini ya. Di sosial media, kemudian ada molecular structure. Kemudian yang order itu diantaranya adalah video data. Ini adalah sequence of image. Jadi Mas Mbak harus paham bahwa video itu adalah sebenarnya adalah sekumpulan dari foto yang dirangkai gitu ya. Itulah video. Kemudian ada temporal data, diantaranya adalah time series. Jadi ini adalah data historis gitu ya. Seiring berjalannya waktu direcord ya, temporal data atau time series. Kemudian sequential data, ini berkaitan dengan transaction sequence. Jadi ini transaksi di beberapa tempat belanjaan dan seterusnya. Kemudian ada genetic sequence data. Yang keempat ada spatial image dan multimedia. Spatial data itu yang umumnya berhubungan dengan data geografi gitu ya, geographical data. Ada peta, citra satelit dan seterusnya. Kemudian ada image data di situ, kemudian ada video data. Tapi intinya berkaitan dengan spasial. Baik, ini adalah tipe dataset. Baik, pada bagian ini kita akan membahas karakteristik yang penting dari data structure. Jadi data structure itu adalah salah satu jenis pengumpulan data atau analisa data yang sudah baik ya. Jadi kita sebut sebagai structure data, data yang terstruktur. Jadi dia siap untuk dianalisa. Ada beberapa kata kriteria. Yang pertama adalah dimensionality. Jadi ini ada teori yang bagus, konsep yaitu curse of dimensionality, di mana beberapa analis itu seringkali berpendapat bahwa semakin detail data itu semakin bagus. Namun demikian ini menjadikan tidak hanya peluang gitu, artinya kalau datanya semakin detail itu semakin bagus. Di sisi yang lain itu ada juga yang disebut sebagai curse of dimensionality, jadi kutukan dimensional data. Artinya semakin data itu detail maka dimensinya akan semakin besar, bisa 3x3 dan seterusnya lebih bisa jadi. Nah, itu akan mengakibatkan kesulitan tersendiri dalam melakukan analisa. Nah, jadi ini dimensionality data. Jadi data kalau dibuat tabel yang umumnya itu 2x2 dan seterusnya ya. Itu ya memang dimensionality. Jadi kalau data itu terstruktur maka dimensinya harus teridentifikasi. Kemudian karakteristik yang kedua adalah sparsity. Itu berkaitan dengan identifikasi ketidaktersediaan data. Jadi di dalam data terstruktur harus bisa mengidentifikasi data mana saja yang tersedia dan mana yang tidak. Artinya ada beberapa data yang kosong di beberapa field itu harusnya bisa teridentifikasi. Sehingga itu tidak menjadikan dasar perhitungan, merubah hasil kesimpulan. Misalkan data itu kosong, nanti dianggapnya nol, itu bisa merubah rata-rata. Padahal memang datanya itu tidak tersedia. Jadi ini harus bisa dibedakan mana yang data tidak tersedia dan nilai nol yang sebenarnya.
Itu yang kita sebut sebagai sparsity. Jadi sparsity diartikan sebagai beberapa referensi menyebutkan ketidaktersediaan data. Kemudian resolution. Nah, ini resolution itu menjelaskan tentang kepadatan data. Jadi Mas Mbak kalau pernah membuat grafik line gitu ya, lancar. Nah, itu kemulusan atau kehalusan dari grafik yang akan kita buat itu bergantung pada kepadatan data, yaitu yang kita sebut dengan resolution. Jadi pola depend on the scale. Jadi kalau Mas Mbak itu memetakan dalam rentang waktu 10 tahun, maka kalau datanya itu per tahun, maka nanti geriginya itu akan semakin tajam. Jadi kelihatan banget. Nanti kalau dihaluskan misalkan per bulan, maka akan semakin lembut. Apalagi nanti kalau per hari gitu ya. Nah, maka akan smooth sekali grafiknya itu, eksponensialnya akan smooth sekali. Itu yang kita sebut dengan resolution. Kemudian yang keempat adalah distribution. Distribution itu menjelaskan tentang sebaran data. Jadi centrality, keterpusatan, dan dispersion sebaran. Jadi bagaimana data itu menyebar, apakah dia terpusat atau menyebar gitu ya. Itu yang menjadi karakteristik dari structure data. Nah, ini harus dipahami. Jadi Mas Mbak nanti silahkan browse mandiri apa yang menjadi karakteristik tentang structure data. Kalau di referensi yang saya miliki di JWH dijelaskan ada 4 karakter ini. Selanjutnya masih berkaitan dengan structure data. Jadi ini perlu dipahami bahwa dataset ya, set data itu terbentuk dari sekumpulan objek data atau data objek. Di mana data objek ini diartikan sebagai entitas. Jadi kalau entitas ya pihak atau apa namanya objek yang ada di dalam data itu ya, di dalam sistem. Misalkan kalau di database itu ada beberapa contoh database penjualan, maka entitasnya itu adalah customer, kemudian item, store item, tidak item yang disimpan, dan sales penjualan. Kemudian kalau di data medik atau medical database itu misalkan entitasnya ada pasien, kemudian treatment, kemudian kalau umumnya di akademik seperti kampus gitu ya, maka entitasnya ada mahasiswa, students, kemudian profesor atau lecturer, dosen, kemudian ada courses atau mata kuliah. Jadi data ini, jadi data yang kita miliki itu seringkali disebut dengan samples karena tidak sepenuhnya kalau data itu dikumpulkan secara keseluruhan maka dia menjadi populasi, tapi kalau hanya sebagian saja dia disebut sebagai samples. Contohnya dia ada instance pada waktu tertentu, data point, objek, dan tuples. Kemudian yang perlu dijelaskan selanjutnya, perlu dipahami bahwa apa saja yang bisa dijelaskan dari objek data atau entity tadi itu bisa dijelaskan melalui atribut-atribut yang dimiliki oleh data tersebut atau entitas tersebut. Nah, jadi di dalam penyajian by default secara strukturnya di dalam pembuatan database, baris itu berisi tentang data objek atau entitas. Sedangkan kolom itu berisi tentang atribut. Jadi karakter apa saja, karakteristik apa saja yang ada di dalam suatu entitas itu ditulisnya di dalam kolom. Ya, semoga bisa dipahami. Baik, pada bagian ini kita akan membahas tentang atribut. Kalau tadi disebutkan bahwa entitas, jadi umumnya itu diwakili dalam satu bentuk tabel, itu memiliki beberapa kriteria atau karakteristik, maka itulah yang dinamakan dengan atribut. Jadi atribut itu diartikan sebagai ya, data field yang merepresentasikan karakteristik atau fitur dari data objek. Jadi kalau kita bicara mahasiswa misalkan
penentu karakternya mahasiswa ada beberapa, misalkan nama, NIM, kemudian alamat Anda. Jadi Anda itu bisa dijelaskan melalui atribut-atribut yang Anda miliki. Atau misalkan tadi pasien, ya, nama, NIK, nomor kependudukan, dia sakit apa, dan seterusnya. Itu atribut, ya. Kalau mata kuliah, maka kode mata kuliah, nama mata kuliah, diajar kapan, oleh siapa, dan seterusnya. Itu nama mata kuliah. Nah, jadi bagaimana cara kita menjelaskan tentang sebuah objek data atau entitas itu melalui atribut yang dia miliki. Di mana atribut itu adalah karakteristik atau fitur dari objek data tersebut. Di beberapa referensi itu ya, misalkan dalam terminologi database, atribut itu biasanya disebut dengan dimension. Kalau di machine learning ini ya, yang berhubungan dengan mata kuliah yang kita amati, mata machine learning itu semuanya berhubungan ya. Kalau di database biasanya menyebutkan dimension, kalau di machine learning biasanya menyebutkan dengan feature, kalau di statistik biasanya disebut dengan variable. Jadi maksudnya sama. Jadi Anda semua tidak perlu confuse, bingung. Intinya adalah kalau bicara tadi bagaimana cara penyajian data, barisnya itu berisi entitas, kolomnya berisi atribut. Baik, ini contohnya misalkan customer ID, nama, alamat, gitu ya. Baik, itu penjelasan terkait dengan definisi atribut. Selanjutnya, jenis-jenis atribut itu setidaknya ada 3 kelompok besar. Yang pertama, nominal. Ini nanti akan saya bahas di slide selanjutnya detailnya. Yang kedua adalah binary, biner. Yang ketiga adalah numeric, ini kuantitatif. Ada yang interval scale dan ratio scale. Ini jenisnya dulu ya. Selanjutnya akan saya bahas secara lebih mendetail terkait dengan masing-masing tipe atribut. Selanjutnya terkait dengan jenis atribut ada beberapa tipe. Yang pertama nominal. Jadi nominal ini bersifat kategori, kondisi atau nama sesuatu, dan ini tidak menunjukkan mana yang lebih baik dibandingkan yang lain ataupun mana yang urutannya lebih bagus dibandingkan yang lain. Jadi hanya sekedar nama saja. Jadi contohnya misalkan warna rambut, auburn, black, blonde, brown, gray, red, white, yaitu enggak menunjukkan mana yang lebih baik, tapi yang kondisi saja. Jadi dia statusnya apa. Kemudian marital status, kemudian occupation, dia kerja di mana, ID number, zip code. Jadi tipe data nominal ini tidak bisa dikenakan operasi numerik apapun karena dia tidak menunjukkan pencacahan ya. Jadi adapun nanti menggunakan angka, jadi misalkan ID number itu ada angkanya, tapi itu tidak bisa ditambahkan dengan yang lain karena itu bukan arti numerik, jadi hanya menandakan status saja. Yaitu tipe data yang pertama yang kita sebut dengan nominal. Tipe data yang kedua, tipe atribut yang kedua itu adalah binary, biner. Ini adalah tipe atribut yang dia nanti hanya berisi 2 kondisi saja, yaitu 0 atau 1, biner ya. Dia bisa berupa symmetric binary jika kedua kondisi tersebut memiliki bobot atau tingkat kepentingan yang sama. Jadi misalkan gender itu antara laki-laki dan perempuan itu sama. Jadi tidak menunjukkan laki-laki lebih berat dibandingkan yang lain enggak ya. Jadi atau dengan perempuan enggak. Jadi hanya menunjukkan kondisi saja. Jadi biner. Kemudian asymmetric binary, jadi outcomes not equally important, yaitu tidak sama pentingnya. Jadi contohnya kalau Mas Mbak hari ini tes medis itu misalkan tes COVID antara positif dan negatif itu derajat kepentingannya berbeda gitu. Jadi ya sebisa mungkin kita berharap positif. Jadi kalau berharap negatif ya. Jadi kalau positif itu treatmentnya berbeda. Jadi nggak sama-sama kondisinya sama tuh enggak. Jadi kalau tadi yang simetrik itu gender antara laki-laki perempuan bisa jadi treatmentnya sama. Tapi kalau positif negatif itu treatmentnya bisa jadi jauh berbeda. Nah, apalagi kalau penyakitnya itu yang berbahaya gitu ya, contohnya HIV, gitu ya, treatmentnya sangat jauh berbeda. Kalau di rumah sakit itu kamarnya pun
perlu dipisahkan dengan sangat khusus. Kemudian yang selanjutnya adalah tipe data ordinal. Jadi ordinal itu angkanya itu memiliki order. Jadi berisi peringkat ranking, tapi magnitude atau jarak antara satu nilai dengan nilai yang lain itu tidak diketahui. Jadi misalkan kalau kita bicara ukuran, ada SML, small, medium, large, itu menunjukkan kalau small misalkan untuk berat kurang dari 60 misalkan, medium antara 60 sampai 70, large itu di atas 70 misalkan. Nah itu berbeda gitu ya. Jadi ada angkanya di situ. Kemudian ada grade. Kalau grade itu di kuesioner misalkan 1, 2, 3, 4 misalkan kepuasan. Kemudian army ranking gitu ya. Jadi ini menunjukkan peringkat. Tapi jaraknya itu nggak diketahui gitu ya. Jadi magnitude-nya not known. Itu tipe data ordinal. Selanjutnya tipe atribut yang selanjutnya adalah ini data kuantitatif, murni data kuantitatif. Jadi bisa integer ataupun bilangan real, desimal, pecahan dan seterusnya. Nah, ada dua jenis di sini. Jadi yang tadi ada yang sebelumnya ada 3, nominal, binary, dan ordinal. Yang kedua yang kuantitatif itu ada interval dan rasio. Tipe atribut yang interval ini adalah tipe atribut di mana besarannya nanti itu adalah measure of scale of equal size unit. Jadi ini ya, jadi contohnya itu adalah temperatur Celcius dan Fahrenheit atau calendar date, tanggal hari gitu ya. Dia tidak memiliki no true zero point. Jadi tandanya kalau dia berupa data interval, dia tidak memiliki titik nol yang mutlak. Ya. Nolnya itu berarti nol itu enggak. Jadi walaupun 0 Celcius itu sebenarnya masih ada suhunya. Begitu juga Fahrenheit. Kemudian tipe atribut yang kedua itu rasio. Jadi dia memiliki titik nol dalam arti yang sebenarnya. Kita dapat menyatakan bahwa nilai yang ada di dalam tipe atribut rasio ini memiliki magnitude atau jarak larger than unit measurement. Jadi dibandingkan unit pengukuran. Jadi benar-benar terlihat gitu ya. Artinya kalau misalkan kita pakai pengukuran suhu menggunakan Kelvin, artinya 10 derajat Kelvin itu 2 kali dibandingkan 5 derajat Kelvin. Jelas. Jadi perbandingannya jelas. Dia kita sebut dengan rasio. Contohnya misalkan temperatur dengan menggunakan Kelvin, kemudian panjang. Nah, panjang artinya 2 meter dan 10 meter. Berarti 10 meter itu 5 kali 2 meter. Jelas. Kemudian count, hitungan, dan monetary quantities gitu ya. Moneter ini nilai ekonomik uang. Jadi kalau 100.000 itu adalah 5 kali 20.000 misalnya. Jadi ini rasio. Jadi nolnya kalau nol ya berarti nggak punya uang sama sekali. Baik, jadi ada 5 tipe atribut tadi ya. Jadi nominal, kemudian binary, kemudian ordinal. Yang kuantitatif ada 2, interval dan rasio. Baik, jika pada bagian sebelumnya kita membahas jenis atribut berdasarkan jenis datanya, sekarang kita berbicara atau berdiskusi tentang atribut didasarkan pada klasifikasi yang lain, yaitu dikategorikan menjadi discrete atribut ataupun continuous atribut. Discrete atribut ini bisa digunakan untuk atribut dengan ya memiliki finite atau countable infinite set of values. Jadi artinya hitungan cacahnya itu dalam jumlah yang terbatas. Jadi misalkan zip code, kemudian profession atau jumlah kata dalam dokumen. Jadi sifatnya itu bilangan yang terbatas, countable. Kemudian discrete itu umumnya adalah bilangan hasil operasi perhitungan.
Jadi 1, 2 jumlah orang, kemudian jumlah barang dalam gudang. Jadi hitungan. Umumnya ketika kita berbicara besaran diskrit, maka umumnya dia berupa integer. Kalau misalkan jumlah orang, kan nggak mungkin orang itu 3/4 ya. Jadi 1, 2, 10, 20, 30 dan seterusnya. Namun gitu ya, binary attribute itu adalah salah satu saja. Jadi special case dari atribut discrete. Selanjutnya terkait dengan continuous attribute. Sebagai contoh misalkan temperatur suhu, kemudian ketinggian atau berat, tinggi atau berat. Secara khusus gitu ya, bilangan real itu termasuk dalam ini yang bisa diukur, bilangan real yang bisa diukur atau direpresentasikan menggunakan finite number of digits. Jadi digit numbernya masih terbatas. Kemudian continuous attribute ini secara umum direpresentasikan dengan variabel dengan nilai floating point. Baik, jadi ini biasanya kalau continuous attribute itu di dalam penggambaran dia berupa garis lurus, artinya misalkan kita semua mau mengisi bahan bakar di SPBU, ketika tangki kita kosong 0 liter hingga menjadi 5 liter misalkan, itu enggak diskrit gitu ya. Kalau diskrit kan kalau kita beli mie awalnya enggak ada, kemudian Mas Mbak ngisi di kulkas 5 ya langsung 5. Tapi kalau continuous tidak, ketika kita mengisi ada kelajuan tertentu sampai mencapai parameter tersebut. Jadi misalkan tinggi badan Mas Mbak itu enggak 120 kemudian jadi 130, 160 enggak, tapi ada laju tertentu. Dan itu kelajuannya sangat sulit untuk diidentifikasi kecuali kita pakai cutting point ya. Temperatur juga sama. Jadi ini besaran-besaran yang continuous. Jadi antara satu titik waktu ke titik waktu yang lain tuh berhubungan. Dia ada grafiknya. Ini pembagian atribut berdasarkan discrete dan continuous. Kalau tadi berdasarkan jenis datanya ada 5, nominal, biner, kemudian ordinal, yang kuantitatif ada interval dan rasio, kemudian ini klasifikasi yang lain itu berdasarkan continuous dan discrete. Pada bagian selanjutnya ini saya akan menjelaskan terkait analisa deskriptif pada sekumpulan data. Baik, terkait dengan bagaimana cara kita memahami data, maka di dalam metode statistik dijelaskan salah satu tekniknya adalah dasar distribusi data di statistik distributif, di mana motivasinya ketika kita mempelajari atau menggunakan teori ini yaitu untuk dapat memahami secara lebih baik terkait dengan data. Di antaranya ada beberapa komponen. Yang pertama adalah central tendency atau kecenderungan keterpusatan data. Selanjutnya adalah variasi data, dan yang terakhir adalah spread data. Selanjutnya data sebaran atau dispersion data, karakteristiknya bisa diterjemahkan menggunakan beberapa besaran ini. Yang pertama median, itu titik tengah dari data. Kemudian maksimum itu nilai paling besar dari sekumpulan data. Minimum nilai paling kecil dari sekumpulan data. Kemudian kuantil, ini bagian dari data. Kemudian outliers itu bagian yang di luar keseragaman atau normalitas data. Kemudian varian dan lain sebagainya. Jadi ini adalah besaran-besaran yang dapat digunakan untuk menentukan karakteristik dari sebaran data. Kemudian dimensi numerik itu menjelaskan terkait dengan sorted interval atau interval yang sudah diurutkan. Sebaran data itu menganalisa tentang dianalisa dengan granularitas. Granularitas itu tingkat kedetailan dari data. Yang itu akan menjelaskan terkait dengan seberapa presisi data yang kita miliki. Box plot
box plot itu adalah salah satu jenis grafik. Nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ketika kita bicara terkait dengan penyajian data. Itu ada salah satu box plot yang untuk menilai dispersion data. Kemudian quantile analysis ini juga dapat digunakan untuk menentukan dispersion data. Nanti tentunya dia menggunakan interval yang sudah di sorting. Kemudian terkait dengan dispersion analysis, jadi analisa sebaran data menggunakan ukuran perhitungan, diantaranya adalah menggunakan folding measure into numerical dispersion dimension. Jadi ini menggunakan folding measure. Kemudian juga menggunakan box plot dan quantile. Jadi ini adalah beberapa besaran yang bisa digunakan untuk menilai terkait dengan dasar analisa deskriptif, statistik deskriptif. Pada bagian selanjutnya akan saya sampaikan bagaimana cara perhitungan formulanya. Nah, nanti akan kita lebih detailkan di bagian selanjutnya. Baik, pada bagian ini untuk mengukur central tendency atau tingkat keterpusatan data, kecenderungan untuk memusat, itu yang pertama menggunakan mean. Jadi algebraic measure, jadi menggunakan pengukuran aljabar gitu ya. Ada di situ sampel atau populasi. Jadi kalau sampel artinya dia mengambil sebagian dari keseluruhan semesta. Sementara kalau populasi maka dia mengambil seluruh data semesta. Di mana dinotasikan kalau sampel itu menggunakan N kecil, sementara kalau populasi menggunakan N besar. Di mana kita bisa kalau kita menggunakan aljabar setara itu yang ini untuk sampel, jadi X bar sama dengan 1/N kecil sigma 1x I mulai 1 hingga N XI. Jadi berapapun jumlah sampelnya gitu ya, kita menggunakan. Kemudian kalau populasi maka notasinya min itu adalah mu sama dengan sigma X per N. Jadi jumlah dari semua X dibagi jumlah populasi data. Namun di sini juga ada keterangan weighted arithmetic mean. Jadi artinya rata-rata dengan pemberat. Nah, jadi datanya itu tidak langsung otomatis dijumlahkan tapi dikalikan pemberatnya. Jadi X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 hingga N WI dikalikan XI. Jadi W itu bobotnya, XI itu datanya. Dibagi sigma I sama dengan 1 hingga N WI. Jadi sigma bobot. Kemudian trip mean ini menghilangkan atau mengambil nilai-nilai yang ekstrim. Kemudian selanjutnya itu median, jadi middle value itu adalah mencari nilai tengah. Jika datanya itu ganjil maka langsung saja dicari titik tengahnya. Jadi misalkan jumlah datanya itu adalah 7, maka titik tengahnya pasti diganjil gitu ya. Data keempat, data genap di data keempat. Itu kan tengahnya itu di 4. Lebih mudah. Namun kalau datanya itu genap, maka di tengahnya kan ada 2. Jadi kita menggunakan rata-rata 2 nilai paling tengah. Kemudian untuk umumnya menggunakan formulasi sebagai berikut. Jadi median sama dengan LI ditambah N per 2 min frekuensi L dibagi frekuensi median dibagi lebar data. Nah, itu secara umum. Ini untuk grouped data. Tapi kalau yang tadi nilainya tunggal langsung saja. Kemudian mode itu adalah nilai yang paling sering muncul. Jadi ini ya value that occur most frequently. Jadi nilai yang paling sering muncul. Di dalam statistik itu ada beberapa tipe grafik. Itu unimodal. Jadi jika memiliki satu struktur saja, bimodal 2 struktur, trimodal 3 struktur, nanti ada multimodal juga jika lebih dari itu. Kemudian empirik formulanya min dikurangi mode itu sama dengan 3 kali
min dikurangi median. Jadi mode itu nilai yang paling sering muncul, median adalah titik tengah. Nah, ini yang disebut dengan sorted interval. Jadi seperti ini ya. Jadi sudah di 1 sampai 5, 6, 15, 16, 20, 21, 50, 51, 80, 81 sampai 110. Kemudian ini ada frekuensi. Maka mode-nya itu yang paling sering muncul di sini. Baik, ini adalah bagaimana cara kita mengukur keterpusatan data. Baik, selanjutnya yang saya akan jelaskan terkait dengan simetrik, dasar simetrik dan kecondongan data atau skewed data. Jadi ada 3 parameter yang bisa digunakan sebagai dasar perhitungan. Yang pertama median, kemudian mean dan mode dari data simetrik positively. Jadi nanti untuk mengkategorikan apakah data itu simetrik, positif skewed atau negatif skewed. Jadi skewness-nya negatif atau positif. Baik, rumus skewness formulanya adalah skewness sama dengan 3 dikalikan X bar min median dibagi standar deviasi. Jadi sekali lagi min dikurangi median. Jadi 3 kali min dikurangi median dibagi standar deviasi. Maka Mas Mbak, jika skewness-nya sama dengan 0, jadi min dikurangi mediannya sama dengan 0, artinya dia berhimpit di titik yang sama, di nilai yang sama, maka skewness-nya akan 0. Maka kalau skewness-nya 0, maka dia dikatakan simetrik ya. Sekali lagi, jika skewness-nya sama dengan 0, artinya min dan median berada di titik yang sama, maka dia dikatakan simetrik. Selanjutnya, jika X bar min median itu bernilai positif ya, maka dia dikatakan skewness-nya positif, positively skewed. Jadi grafiknya seperti ini kira-kira. Jadi min-nya itu di sebelah kanan median. Baik. Ini yang positif skewed. Jadi dia cenderung ke kiri. Jadi mengumpulnya di kiri. Sebaliknya, jika skewness-nya itu negatif, artinya min dikurangi median itu bernilai negatif ya, maka dia dikatakan negatively skewed atau cenderung ke kanan. Dengan arti lain, min-nya itu berada di sebelah kiri dari median. Jadi mediannya lebih besar dibandingkan min. Baik, ini adalah bagaimana cara mengukur simetrivitas atau kecenderungan kemiringan data. Jadi menggunakan skewness. Sekali lagi, ini jika bernilai 0 ya, skewness-nya 0. Jadi artinya X bar sama dengan median. Kemudian ini positively skewed, itu artinya X bar-nya itu lebih besar dibandingkan median. Kemudian yang ini negatif skewed, artinya X bar lebih kecil dibandingkan median. Nah, baik. Jika seperti ini, itulah cara mengukur simetrivitas dari data. Jadi menggunakan skewness. Baik, analisa deskriptif statistik selanjutnya yang perlu Anda ketahui sebagai dasar analisa data yaitu terkait dengan pengukuran sebaran data atau measuring dispersion of data. Jadi yang pertama yang ingin saya jelaskan terkait dengan quartile atau outlier atau box plot. Nanti box plot kita bahas selanjutnya. Quartile itu persentase dari keseluruhan data. Jadi misalkan Q1 itu kuartil 1 itu setara dengan 25 persentil. Kemudian Q3 itu 75 persentil. Jadi kalau kita berbicara Q1 artinya dia 25% dari keseluruhan data. Seperempat. Nah, kemudian interkuartil itu IQR itu Q3 dikurangi Q1. Kemudian ada 5
angka yang bisa digunakan sebagai penyajian kesimpulan data 5 number summary. Yang pertama min, H1, median, H3, dan maksimum. Jadi ini yang menjadi cara kita untuk menjelaskan sebaran data. Kemudian box plot itu adalah salah satu jenis diagram grafik dia ya. Jadi di mana akhir dari box itu adalah kuartil. Median itu hanya sebagai tanda garis. Kemudian plotnya itu adalah bernilai outlier. Jadi di luar itu tadi ruang yang ada. Kemudian outlier itu diartikan sebagai value, jadi nilai yang lebih tinggi atau di bawah dibandingkan dengan 1,5 dikalikan interquartile range. Jadi H3 min H1. Jadi di luar itu dinamakan outlier. Baik, kemudian dispersion data selanjutnya yang bisa digunakan sebagai parameter yaitu variance dan standard deviation. Variance ataupun standar deviasi jika sampel notasinya adalah S, jika populasi notasinya adalah tau. Kemudian untuk variance ya, variance notasinya adalah S kuadrat. Ini formulanya adalah 1/n-1. Sekali lagi untuk sampel itu pernya adalah n-1. Kemudian dikalikan sigma I sama dengan 1 hingga n xi min x bar dikuadratkan. Jadi selisih antara data dengan x bar kemudian dikuadratkan. Sementara tau kuadrat atau variance dari populasi formulanya adalah 1/n sigma I sama dengan 1 hingga n xi dikurangi mu. Jadi kalau mu itu rata-rata populasi dikuadratkan. Jadi ini adalah formula untuk S kuadrat maupun tau kuadrat. Sementara standar deviasi itu adalah akar dari variance. Jadi kalau yang diminta adalah standar deviasi dari sampel, maka ya akar dari S kuadrat. Kalau standar deviasi dari populasi, maka cara mengukurnya adalah akar dari tau kuadrat. Baik, ini adalah bagaimana cara kita memahami teori terkait dengan bagaimana cara kita memahami data. Jadi ada beberapa besaran dari mulai tipe data tadi sampai bagaimana cara mengukur data. Semoga materi ini bisa dipahami. Contoh perhitungan maupun penggunaan aplikasi nanti akan saya berikan di video terpisah. Jadi intinya ini teorinya dulu, semoga bisa dipahami. Nanti akan saya berikan contoh dan aplikasi penggunaan software aplikasi untuk mengukur ini. Saya rasa ini video dari saya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.